Bismillahirrahmanirrahim. Perselisihan ulama tentang dari mana seorang musafir itu memulai untuk mengqashar salatnya. Nah, kata Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, itu dimulai setelah musafir berada di luar perkampungan atau perkotaan tempat tinggalnya. Jika tempat tinggalnya merupakan sebuah komplek perumahan yang sangat besar, maka dia mulai mengqashar salat setelah berada di luar perkampungan itu minimal sejauh 3 mil. Menurutnya, dalam pendapat yang lain, itulah jarak maksimal yang mewajibkan sholat Jumat terhadap orang yang berada di luar kota. Yang berpendapat pertama tadi adalah mayoritas daripada ulama. Adapun yang menimbulkan perbedaan pendapat tersebut adalah adanya beda pemahaman terhadap istilah bepergian dengan tindakan real Nabi. Ulama-ulama yang hanya memandang pada segi pengertian kalimatnya saja, maka seseorang yang meninggalkan wilayah perkampungannya, dia bisa disebut sebagai orang yang bepergian atau musafir, sehingga dia boleh mengqashar salat. Sementara ulama-ulama yang memandang pada segi dalil fi'li, yakni apa yang real dilakukan oleh Rasulullah, mereka mengatakan seseorang baru boleh mengqashar salat setelah dia meninggalkan perkampungan tempat tinggalnya sejauh 3 mil. Berdasarkan hadis sahih yang bersumber dari Anas, di mana Nabi bersabda, "Kana nabiyyu idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikha syu'batus syaku shalla rak'ataini." Bahwa Nabi apabila keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh, Syu'bah lah yang ragu-ragu, beliau salat 2 rakaat, yaitu dalam artian mengqashar salatnya. Kemudian perihal perbedaan pendapat para ulama tentang batas waktu yang membuat seorang musafir yang tinggal di suatu daerah itu boleh mengqashar salat. Ini adalah perbedaan pendapat yang sangat panjang, karena ada sekitar 11 pendapat, seperti yang dikatakan oleh Abu Umar. Tetapi yang paling tepat untuk dijadikan argumen adalah pendapat para ahli ulama ahli fikih di kota-kota besar, dan mereka sendiri memiliki 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yakni jika seorang musafir sudah berniat akan tinggal di tempat tujuan selama 4 hari, maka dia tidak boleh mengqashar salat. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, yakni jika seorang musafir sudah berniat akan tinggal di tempat tujuan selama 5 hari, dia tidak boleh mengqashar salat. Dan yang ketiga, pendapat dari Imam Ahmad dan Daud, yakni jika seorang musafir sudah berniat hendak tinggal di tempat tujuan lebih dari 4 hari, dia tidak boleh mengqashar salatnya. Nah, perbedaan pendapat tersebut karena masalah ini tidak dibahas dalam syariat. Sementara menurut semua ulama, qiyas yang membatasi adalah lemah. Oleh karena itu, masing-masing ulama yang berbeda pendapat tersebut berpedoman hal ihwal yang dikutip dari Nabi. Kelompok pertama berpedoman pada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah tinggal di Mekah selama 3 hari. Dan beliau mengqashar salat saat menunaikan umrah. Tetapi riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah atau argumen, karena 3 hari itu bukan batas maksimal untuk mengqashar salat, tetapi merupakan hujjah bagi ulama-ulama yang berpendapat bahwa batas maksimalnya adalah 3 hari atau kurang. Kelompok ulama berpedoman pada riwayat yang diketengahkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah tinggal di Mekah pada peristiwa penaklukan kota ini, dan beliau mengqashar salat. Menurut versi riwayat yang lain, beliau itu tinggal selama kurang lebih setengah bulan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan selama 17 hari, 18 hari sampai 19 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas. Dan kelompok ketiga berpedoman pada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengqashar salat selama 4 hari ketika beliau menunaikan haji di Mekah. Nah, ulama-ulama dari mazhab Maliki berpedoman pada riwayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah memberi waktu 3 hari kepada kaum muhajirin
saat mereka tinggal di Mekah setelah menunaikan ibadah hajinya. Menurut mereka, riwayat ini menunjukkan bahwa masa tinggal selama 3 hari itu tidak dapat mencabut status musafir. Makanya semua ulama sepakat mengacu pada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yakni seorang musafir yang menetap hanya sebentar statusnya tetap berlaku. Tetapi berlebihan pendapat yang mengatakan bahwa status musafir itu tidak hilang dari seseorang yang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup lama, bahkan untuk selamanya. Kemudian ulama-ulama yang memberlakukan batas waktu yang pendek, mereka menakwili hadis yang menerangkan batas waktu yang panjang. Ulama-ulama mazhab Maliki misalnya, yang menjelaskan bahwa meskipun Nabi tinggal di Mekah selama 15 hari pada peristiwa penaklukan kota tersebut, hal itu di luar niat beliau yang hanya akan tinggal selama 4 hari saja. Dalam masalah ini, mungkin seorang mujtahid memiliki pemikiran dan pemahaman bahwa batas minimal yang telah dialami oleh Rasulullah dijadikan dasar bahwa tidak boleh mengqashar salat lebih dari limit waktu tersebut. Limit waktu aslinya adalah minimal seperti yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama. Dan kalau nyatanya Rasulullah tinggal lebih dari batas maksimal, ini menunjukkan bahwa hal itu hukumnya mubah. Atau mungkin sebenarnya beliau tidak berniat tinggal selama itu, namun belakangan yang terjadi lebih lama. Nah, kalau memang ada banyak kemungkinan, maka wajib berpegang pada dasar aslinya. Batas minimalnya adalah seperti yang pendapat Rabi'ah bin Abdurrahman, yaitu sehari semalam. Riwayat dari Hasan Basri menyatakan bahwa memasuki perkampungan atau perkotaan dan jika sudah sampai di tempat tujuan, maka sudah tidak boleh mengqashar salat. Demikian pembahasan masalah-masalah pokok tentang mengqashar salat.